Iya, kembali lagi bersama Ruben Property Agent. Di video kali ini saya sedang berada di kawasan BSD 3, tepatnya di klaster Iona K-Town. Nah, salah satu show unit yang mau kita review hari ini adalah tipe lebar 10 dikali 18. Nah, sebelum itu silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal notifikasi mengenai properti setiap harinya di channel saya. Nah, jadi show unitnya ini baru open kemarin tanggal 25 Juli. Kalau yang kemarin yang dijual tipe lebar 8 dan 9. Nah, sekarang yang lebar 10 sudah available. Jadi buat kalian yang mau NUP, bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini ya. Itu direct langsung ke nomor saya, Ruben. Nah, di sini kita bisa lihat fasad depannya sangat catchy ya, dengan panel-panel berwarna emas, yang dimana itu bisa menjadi ikon dari rumah Iona ini sendiri. Lalu di depan ini kita punya carport seluas ini yang muat untuk 2 mobil besar. Dan untuk carportnya itu dibikin lebih tinggi dari jalanan klasternya ya. Ini adalah detail kecil yang sangat diperhatikan oleh developer. Kemudian di sini kita sudah punya kanopi lengkap dengan lampu dengan motif putih garis-garis. Dan untuk lantai carportnya ini granit 60 dikali 60 dengan beberapa bagian diberi 30 dikali 60 agar lebih artistik. Nah, sekarang kita juga sudah ada kotak PLN dan smart CCTV. Nah, biasanya kalau BSD itu identik dengan desain rumah yang kejepangan ya. Nah, sekarang di Iona kita melihat desain rumah BSD yang kekoreaan. Maka dari itu namanya Iona K-Town. Nah, karena unit ini adalah unit hook, kita mendapatkan taman samping atau sisa tanah di halaman samping. Lalu ini tampak sampingnya begitu gagah ya. Orang-orang yang tinggal di Iona pastinya adalah orang-orang yang tahan banting, karena rumahnya pun juga segagah ini ya. Lalu untuk entrance-nya ini dibuat high ceiling. Saya kurang tahu cara menjelaskannya bagaimana, tapi dengan dibuat high ceiling seperti ini auranya menjadi lebih enak ya. Nah, kemudian di depan kita sudah punya smart bell atau alarm dan juga smart door lock. Nah, ini bisa dibuka ya, tinggal dipencet aja. Nah, ini pintunya tuh gede banget ya dan lumayan berat nih dorongnya. Untuk lantai utamanya ini HT 60 dikali 60 motif marmer. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalamnya. Kita mau lihat di kiri kita ini ada satu living room, atau untuk menerima tamu juga bisa ya, karena ini benar-benar mewah dan tamu yang bertamu di rumah ini pasti merasa sangat diistimewakan. Lalu di tengah ini ada high ceiling lagi. Jadi bisa dilihat ya, rumah ini memiliki 3 lantai. Lalu di pojok ini diberi miniatur tanaman. Lalu kita masih punya halaman belakang. Nah, ini bentuknya atau desainnya itu seperti Zen Garden gitu guys. Jadi ini ada tempat duduk untuk relax dan juga kolam ikan. Nah, kurang lebih untuk tampak sampingnya ya dari halaman kurang lebih seperti ini. Lalu ini adalah pintu yang menghubungkan entrance rumah dengan taman samping ini. Oke, sekarang kita masuk menuju ke ruangan yang ada di samping kanan ya. Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan tempat tidur tamu karena ukurannya cukup besar. Mungkin juga bisa untuk tempat tidur manula yang mempunyai masalah pada kaki ya. Karena kebetulan juga ini kamar mandinya sudah include di dalam kamar tidurnya. Jadi nggak perlu lagi jalan-jalan jauh untuk ke kamar mandi ya. Oh ya, untuk sanitary kamar mandinya ini menggunakan Kohler. Kohler itu bisa dibilang tipe elitnya atau kelas tertinggi dari sanitary untuk rumah ya. Nah, kemudian di lantai yang pertama, tepat di belakang ruang penerima tamu, kita sudah punya powder room. Nah, ini sangat compact dan proper sesuai dengan kebutuhan dan juga sudah ada ventilasi kecil di atasnya dengan tembok motif marmer. Lalu ini juga ada
wastafel merek Kohler lagi. Nah, sepertinya satu rumah ini sanitary-nya by Kohler ya. Lalu di samping ini kita masih memiliki pintu akses menuju ke garasi. Nah, garasinya ini automatic garage door ya. Nah, muat untuk satu mobil saja di dalam ini. Ya, kurang lebih seluas ini ya. Lalu di belakang ini kita masih memiliki fasilitas ART. Nah, ini adalah kamar tidurnya. Nah, sepertinya dikunci ya. Lalu di sampingnya ini kamar mandinya. Nah, di sini adalah ruang untuk mencuci dan void. Lalu di sebelah sini ada kulkas dan juga dapur kotor. Nah, ternyata ruangan ART ini nyambung ke Zen Garden-nya yang tadi. Lalu juga memiliki akses ke dapur kotor di lantai yang kedua, yang dimana nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Nah, jadi di rumah ini antara penghuni dan ART itu punya akses sendiri-sendiri ya. Nah, kalau misalkan penghuni sedang pergi atau tidak di rumah dalam waktu yang lama, mungkin seminggu, ART bisa menggunakan akses garasi untuk menuju tempat tidur ataupun kamar mandinya ya. Dan tentunya juga masih bisa mengakses Zen Garden-nya ya. Nah, lalu kita mau menuju ke lantai 2. Nah, yang dimana ini di setiap tangganya selalu diberikan jendela yang menjulang tinggi ke atas. Nah, di sini juga ada jendela besar lagi ya. Lalu di depan saya ini juga masih ada. Nah, rumah semewah ini pastinya sirkulasi udara dan cahayanya sudah sangat-sangat diperhitungkan. Nah, setibanya kita di lantai yang kedua, itu kita langsung bertemu dengan dining room, yang dimana ini adalah meja makan yang memang dibuat mewah dan elegan ya, beserta dengan artistik lampu yang dibuat balok-balokan seperti ini. Lalu di balik dining room ini ada teras kecil yang menghadap ke Zen Garden, yang dimana sudah diberikan sliding door sehingga nggak makan tempat ya. Nah, kurang lebih ya seperti inilah untuk menghirup udara segar setelah makan seenggaknya gitu. Ya, kurang lebih seperti ini ya view-nya. Lalu di belakang ini kita masih ada satu meja bar dan juga kitchen set. Nah, kalau ini dapur bersihnya menggunakan kompor elektrik Modena. Nah, buat yang suka konten masak ini cocok banget ya nih rumah ini karena memiliki meja bar di tengahnya. Lalu di sini ada pintu partisi. Nah, ini yang menghubungkan tangga ART dengan rumah ya. Nah, ini tangga yang tadi. Buat yang bertanya-tanya, ini pintu nggak bisa dikunci dong? Bisa, nanti dapatnya bukan pintu partisi seperti ini ya, tapi pintu biasa standar yang seperti ada di depan saya nih. Jadi kalian bisa kunci semuanya supaya ART tidak ada akses menuju ke dalam rumahnya ya. Lalu di luar ini kita sudah punya kamar mandi sharing. Nah, ini sanitary-nya, showernya juga by Kohler. Nah, untuk lantai showernya ini dibuat lebih rendah daripada lantai yang di wastafel ini ya, agar airnya nggak keluar dari area shower ya. Nah, kemudian ini juga wastafelnya dari Kohler. Lalu di sini kita masih memiliki, nah ini pintu standarnya ya. Nah, ini area gudang. Untuk pintu partisi yang kitchen set tadi, nah pintunya kurang lebih juga seperti pintu gudang ini ya. Kemudian di lantai yang kedua kita punya living room yang mungkin ini lebih private, ditujukan untuk penghuni saja. Nah, lalu di sini kita punya hidden gem, bukan, ini hidden room ya, yang tertutup di balik interior yang sangat cantik ini. Ternyata di sini adalah productive room atau ruang kerja ya. Ruangan ini sangat kedap dan sangat memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Saya pun kalau disuruh kerja di ruangan ini lembur juga betah ya pasti. Selain itu juga masih ada pencahayaan dari jendela ini. Nah, kemudian sekarang kita mau ke balkoni yang dari lantai 2 ini. Nah, itu ada 2 akses. Yang pertama bisa lewat sliding door ini.
atau lewat pintu yang di sebelah sini. Nah, cakep banget ya, warnanya emas-emas gini loh. Dan ini tadi area high ceilingnya, entrance-nya. Lalu ini ada balkoni kecil seperti ini ya. Nah, diberi panel-panel emas itu untuk privasi sehingga nggak langsung kelihatan ke dalam gitu ya. Oke, sepertinya demikian lantai 2 ya. Memang sengaja difungsikan untuk family atau penghuni ya, yang lantai 2 ini. Kalau yang lantai 1 lebih ke untuk tamu atau untuk umum gitu ya. Kalau ada yang mau les atau ada tamu gitu bisa di lantai yang pertama. Nah, untuk tangganya ini juga sudah sangat cantik ya. Railing tangganya itu perpaduan antara kayu dengan aluminium besi hitam, sehingga ini menimbulkan kesan homey yang menonjol. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai yang terakhir, lantai 3, yang dikhususkan untuk kamar tidur saja. Nah, yang pertama ini ada kamar tidur anak. Ukurannya juga sangat luas ya. Lengkap dengan kamar mandi di dalam. Kurang lebih sama spesifikasinya dengan yang kamar mandi di lantai-lantai sebelumnya. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk ceiling rumah ini setinggi 4,5 meter ya per lantainya. Dan kita sudah mendapatkan ventilasi di depan ranjang ini. Lalu untuk kamar yang kedua, nah ini pastinya lebih mewah ya. Nah, sama sih sebenarnya lebarnya. Juga mendapatkan kamar mandi di dalam. Kurang lebih fasilitasnya juga sama, sanitary-nya bicolor dengan tembok HT 60x60, motif marmer, dan ini showernya juga disembunyikan di samping sini. Ya. Tapi ada hal yang berbeda, yaitu kamar ini, khusus kamar anak yang ini, dia punya balkoni samping seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini cukup lah ya buat sendiri gitu, buat quality time, menghirup udara segar kalau bangun pagi hari ya, supaya nggak AC-an mulu nih. Lalu untuk ruangan yang terakhir, ini pastinya yang kalian tunggu-tunggu, yaitu master bedroomnya. Wow, ini luas banget ya. Ini lebarnya 8 meter jujur. Ini luas banget sih. Udah kayak kamar kerajaan gitu. Dan di sini seperti biasa ada ruang rias dan juga wardrobe. Lalu ada walk-in closet. Nah, menuju kamar mandi, yang dimana ini kamar mandinya sedikit lebih lebar daripada kamar-kamar lainnya ya. Tapi sayangnya kita belum mendapatkan bathtub di lebar 10 ini ya. Biasanya kalau rumah mewah lebar 10 itu kita sudah dapat bathtub ya. Tapi ini belum, bathtubnya harus kalian pasang sendiri. Ini juga lengkap dengan wastafelnya ya. Wastafelnya ini juga sudah diberi keramik motif marmer. Jadi kesimpulannya rumah ini adalah rumah full keramik motif marmer dan sanitary bicolor ya. Termasuk rumah yang sangat mewah. Selain itu di master bedroom kita masih punya balkoni yang sangat luas. Nah, seperti biasa menggunakan sliding door supaya nggak makan tempat. Nah, view dari master bedroom itu secantik ini ya. Kita bisa langsung lihat langit biru di BSD karena tidak banyak polusi. Nah, buat kalian yang mau tahu informasi lengkap, detail promo dan diskon, bisa langsung saja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Cari properti, ingat Ruben.